Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak semua. Semoga kalian dalam kondisi yang terbaik dan juga sehat semua. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran matematika wajib, khususnya di bab SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau kemarin kita belajar tentang metode substitusi dan juga eliminasi, maka untuk hari ini kita akan belajar metode penyelesaian SPLTV yang diberi nama metode gabungan antara eliminasi dan substitusi, atau kadang juga disebut sebagai metode campuran. Nah, ide inti dari metode ini adalah mengkombinasikan antara eliminasi dan juga substitusi. Jadi nanti kita akan mengerjakan pakai eliminasi dulu, kemudian kita sambung dengan substitusi. Nah, karena kita akan menggunakan eliminasi yang dicampur substitusi, maka langkah pertama kita akan mengelompokkan. Kan biasanya ada tiga baris persamaan begitu ya, karena ini 3 variabel. Nah, nanti kita bisa kelompokkan misalnya persamaan 1, 2 dan juga 1 dengan 3, atau mungkin begini juga 1, 3 dan 2, 3. Terserah mana yang dimudahkan kayak gitu. Bagaimana tips untuk mencari kelompok ini? Nah, carilah kelompok yang mudah untuk dilakukan substitusi. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengeliminasi atau menghilangkan satu variabel atau peubah dari masing-masing kelompok. Kalau misalnya yang awal nanti kita hilangkan z-nya, ya berarti yang kedua juga kita hilangkan z-nya. Kemudian setelah nanti kita eliminasi, nilai peubah atau variabel yang diperoleh dari tahap sebelumnya itu disubstitusikan atau digantikan ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai peubah yang lainnya. Nah, daripada bingung-bingung, kita langsung aja lihat ke contohnya ya. Di sini ada soal ya. Nah, ini ada 3 baris. Kalian bisa baca sendiri di sini. Sebagaimana yang sudah kita baca di tahap pertama, maka kita akan membuat kelompok. Kalau dalam soal ini atau cara mengerjakan ini dikelompokkan menjadi 1 dan 2 gitu ya. Kemudian nanti 1 dan 2 dan juga 1 dan 3 gitu ya. Kelompoknya adalah persamaan 1 dan 2 ini sendiri, kemudian persamaan 1 dan 3 itu juga sendiri. Nah, sebagaimana tadi udah selesai kita ini ya, tahap pertama, maka tahap kedua adalah kita akan mengeliminasi di masing-masing kelompok. Nah, kalau dalam cara ini, di sini kita akan mengeliminasi variabel z untuk menemukan persamaan 2 peubah antara persamaan 1 dan 2. Jadi intinya adalah kita akan dari persamaan 1 dan 2 ini, kita akan menghilangkan salah satu variabel ya, x atau y atau z. Nah, dalam hal ini kita akan memilih z gitu. Nanti kalau kalian mau menghilangkan z ya nggak apa-apa, terserah mana yang mudah saja kayak gitu ya. Nah, di sini kan persamaan yang atas ini kita kali 4 ya, dan bawah kali 1. Kenapa? Karena kita ingin menyamakan koefisien dari z-nya. Kan kalau di sini z-nya kan -1 ya, kemudian yang di bawah kan z-nya koefisien 4. Biar sama-sama jadi angka yang sama, maka lebih mudahnya adalah kita akan jadikan 4 masing-masing ini. Nah, ini -1 kalau pengen jadi 4 kan berarti dikalikan dengan 4 ya. Nah, maka nanti untuk setiap angka ini itu ya, yang ini 3x ini y dan juga min z kita kalikan dengan 4 kayak gitu ya. 3x kali 4 12x, y kali 4 4z, min z kali 4 min 4z.
5 kali 4 20. Nah, kemudian kenapa yang bawah kali 1? Karena ini udah 4 nih, berarti tidak perlu kita kalikan dengan angka yang lainnya. Ya, 1 kali X ya X, 1 kali min 2Z ya min 2Z, 1 kali 4Z ya 4Z dan seterusnya kayak gitu. 1 kali 10 ya 10. Nah, di sini koefisien dari Z-nya udah sama ya. Ada sama-sama 4-nya. Meskipun yang ini min nih plus nggak masalah gitu. Nah, biar ini hilang maka operasinya kita akan jumlahkan ya. Jadi biar ini hilang dengan ini, maka operasinya itu penjumlahan bukan pengurangan gitu ya. 12X tambah X 13X 4Z ditambah min 2Z maka jadinya 2Z. Nah, min 4Z ditambah 4Z 0 ya habis. Dan 20 tambah 10 30. Kita namakan ini sebagai persamaan yang keempat. Kita simpan ya. Setelah tadi kita menghilangkan atau mengeliminasi variabel Z pada kelompok pertama tadi, di mana persamaan 1 dan 2, maka sekarang kita akan mengeliminasi pada variabel yang sama ya, untuk kelompok yang berikutnya. Ini kelompok 1 yang isinya adalah persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, kalau tadi kita hilangkan Z, maka sekarang kita juga hilangkan Z juga gitu ya. Nah, kebetulan di persamaan 1 dan 3 ini Z-nya udah sama-sama 1 ya variabelnya. Ini min 1 ini plus 1 kayak gitu. Jadi karena ini udah sama, maka kita tidak perlu untuk mengalihkan dengan suatu angka ya. Jadi pengalihan dengan suatu angka kayak tadi itu diperlukan hanya jika koefisien pada variabel yang mau kita hilangkan itu berbeda. Tapi ini udah sama-sama apa ya, 1 ya. Ini min 1 ini plus 1 kayak gitu. Maka biar ini hilang, biar min Z dan juga plus Z nya hilang, maka operasinya penjumlahan ya. Karena nanti kalau min Z ditambah Z jadi habis ya. Tapi kalau misalnya ini kurang gitu ya, min Z dikurangi Z, maka dia tidak habis karena nanti akan jadinya min 2Z kayak gitu. Oke, jadi kita pakainya plus 3X tambah 4X 7X Y tambah min 2Z jadi min Z. Nah, min Z tambah Z habis 5 tambah 7 12. Nah, ini menjadi persamaan yang kelima ya. Nah, kemudian setelah selesai langkah kedua ini kita sambung ke langkah ketiga, di mana kita akan pakai hasil persamaan dari yang keempat tadi, yang sebelumnya, dan juga yang kelima ini kita pakai untuk kita hilangkan satu variabelnya lagi gitu. Nah, hasil dari eliminasi tadi itu kan kita hilangkan Z-nya ya, maka akan bersisa ini dari persamaan yang keempat 13X ya plus 2Z sama dengan 30 dan juga 7X min Z sama dengan 12. Nah, dalam cara ini kita akan menghilangkan variabel Z-nya ya. Kita akan hilangkan variabel Z-nya ini. Biar variabel Z-nya itu hilang, nah biar kenapa kita pilih Z? Karena dia lebih mudah untuk dihilangkan dibanding X-nya. Kalau X-nya pengen kita hilangkan, maka yang atas kita kalikan 7, bawah kita kalikan 13, biar nanti angkanya sama ini. Nah, itu kan angka yang besar ya. Nah, maka akan lebih mudah menghilangkan Z, karena kalau kita ingin menghilangkan Z, atasnya cukup kalikan dengan 1, kemudian yang bawahnya min Z ini kita kalikan dengan 2. Jadi nanti plus 2Z dan juga min 2Z. Kan lebih gampang ya, angkanya lebih kecil dibanding kalau kita hilangkan X-nya tadi kayak gitu. Ya, gitu ya. Prinsipnya kayak gitu. Jadi hilangkan mana yang mudah untuk dihilangkan. Angkanya itu yang kecil aja. Nah, sekarang sama kayak yang sebelum tadi cara mengeliminasinya. 1 kali 13X ini ya. 1 kali 2Z ya 2Z, 1 kali 3 30. 2 kali 7X 14X, 2 kali min Z min 2Z.
2 kali 12 ya 24 gitu ya. Nah, tadi kita ingin menghilangkan Y-nya ya. Nah, kebetulan juga ini plus 2J dan ini min 2J. Biar ini hilang, maka operasinya adalah penjumlahan ya. Jadi kalau 2J tambah min 2J, maka akan habis ya. Tapi kalau ini kita ganti dengan min gitu kan, 2J min 2J dikurangi min 2J, maka dia jadinya 4J, bukan habis. Makanya kita nggak pakai kurang, tapi kita pakainya yang penjumlahan. 13x tambah 14x, maka jadinya 27x. 2J ditambah min 2J habis. 30 tambah 24 54. Nah, maka 27x sama dengan 54. X-nya berapa? 54 bagi 27 yaitu 2. Kita udah dapat ya nilai dari X-nya. Nah, ini kita selesai untuk tahap yang eliminasi. Sekarang kita akan lanjutkan ke tahap substitusi. Dengan nilai X2 ini gitu ya, maka kita akan masukkan 2 ini boleh ke persamaan yang keempat ini atau persamaan yang ke-5 ini. Gitu. Bebas sebetulnya. Nah, tapi biar mudah ya, kita akan masukkan ke persamaan yang ke-5. Kayak gitu. Meskipun tidak ada kewajiban ya, kamu bisa milih yang keempat, tapi biar mudah karena angkanya kecil ya, kita pakai yang persamaan yang ke-5. Tadi 7x min j sama dengan 12 dari yang ini ya. Karena tadi kita sudah dapat nilai x-nya 2, maka x yang di sini kita ganti dengan nilai yang di sini. Jadi 7 kali 2 14 ya, min j sama dengan 12. 14 kita pindah ke sebelah kanan, jadinya 12 dikurangi 14 ya. Makanya min 2 nanti. Ingat kalau 14 kita pindah ruas ke kanan jadi minus. 12 dikurangi 14 min 2. Maka min j sama dengan min 2. J-nya adalah min 2 bagi min 1. Itu 2. Dapat nilai X-nya 2, dapat nilai J-nya 2. Kita simpan. Nah, sekarang kita pakai nilai X sama dengan 2 dan Z sama dengan 2 untuk kita substitusikan, boleh ke persamaan yang pertama atau kedua atau ketiga. Intinya adalah persamaan yang dia punya 3 variabel. Gitu ya. Nah, kamu bisa memakai yang terserah ya, mana yang mau dipakai. Intinya kita ingin menggantikan nilai X dan Z-nya untuk menemukan Z nanti. Nah, di sini saya menggunakan persamaan yang pertama. Di sini kita tulis 3x plus y min z sama dengan 5. X-nya kan dari 2 ya. Maka 3 kali 2 6 nanti. Y-nya tadi 2, kita taruh ke sini. Jadinya ke sini dan min z sama dengan 5. 6 tambah 2 8 ya. 8 kalau dia dipindah ke ruas kanan, maka jadinya min 8. 5 dikurangi 8 jadi min 3 ya. Min z ke sini. Jadinya min z sama dengan min 3 dan z sama dengan 3. Oke, dapatlah X-nya 2, Y-nya 2 dan Z-nya 3. Kalau kita tulis dengan cara himpunan seperti ini. X-nya ini X-nya 2, Y-nya 3 sebagai Z, kayak gitu. Selesai ya. Nah, sekarang silakan anak-anak mencoba untuk mengerjakan ini dengan menggunakan metode gabungan ataupun campuran. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya kira demikian, semoga bisa untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.